Baik, mari kita saksikan dongeng yang dibawakan oleh anak kita Oriel Lali. Beri tepuk tangan untuk Abang Oriel Lali. Hai adik-adik. Hai. Pucuk ubi, pucuk kangkung. Saya bukan orang kampung. Ubur-ubur ikan lele ya Bu Fefle. Izinkanlah abang memperkenalkan diri. Nama abang adalah Oriel Lali dari SD Kita Tercinta SDN 075045 Semi. Abang ingin menceritakan dongeng yang berjudul Burung Beo atau yang sering kita sebut Magiau. Di sebuah pulau yang sangat indah yang bernama Tanania, hiduplah sekelompok hewan yang beragam jenisnya. Salah satu hewan yang beragam jenisnya itu bernama burung beo atau dalam bahasa daerahnya kita Magiau. Seluruh penghuni hutan sangatlah merasa bahagia karena pemimpin mereka yang sangat gagah dan berani. Suatu pagi, burung elang memutuskan untuk membuat perkumpulan besar. Tujuan perkumpulan ini sangatlah mulia, yaitu untuk melihat keahlian para hewan-hewan di hutan. Seluruh penghuni hutan telah berkumpul di lapangan yang terbuka. Suasana di sana sangatlah tenang dan penuh antisipasi. Satu persatu hewan menampilkan keahlian mereka. Ayam burung elang berkata, "Apakah semuanya telah hadir?" Dengan kompak seluruh penghuni hutan menjawab, "Sudah, Tuhan." "Baiklah, mari kita lanjutkan perkumpulan ini." Burung elang menjelaskan kembali tujuan dari perkumpulan ini. Ayam jago dengan bangga mengeluarkan suara khasnya, "Kukuruyu! Kukuruyu!" Sedangkan si rubah bercerita kisah lucu, sementara si monyet hanya bersuara yang saja. Suasana di sana sangatlah begitu senang. Lalu kini tibalah giliran si burung beo. Dia hanya terdiam, melapaki dirinya, melihat dia dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Matanya pun mulai berkaca-kaca, melihat teman-temannya mulai menertawakannya. Dengan perasaan sedih yang mendalam, dengan langkah bergetar, dia pun terbang kembali ke sarangnya. Di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang ibu peri, sesosok peri cantik dengan gaun yang berkilau dan senyum yang meneduhkan. Dia menatap badannya si burung beo dan berkata lembut, "Mengapa wajahmu begitu murung, beo kecil?" Burung beo menjawab dengan suara bergetar, Saya sangat sakit hati dan merasa malu, Ibu Peri, karena saya tidak dapat mengeluarkan suara apapun." Tapi Ibu Peri tersenyum bijak dan berkata, "Bukan berarti kamu tidak memilikinya, tapi kamu harus tekun berlatih." Burung beo mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Ibu Peri. Itu bagaikan embun penyejuk bagi hatinya yang lara. Dan secerca harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ibu Peri melanjutkan, "Mulai sekarang, datanglah ke sini. Aku akan membimbingmu." Keesokan harinya pun tiba. Seperti janji yang telah dibuat, burung beo harus datang ke pohon besar di tengah hutan yang menjadi tempat tinggalnya si Ibu Peri. Kabut pagi masih menggantung dan embun memakai ujung-ujung daun. Ibu Peri sedang menunggu dan duduk di sebuah bunga teratai yang mekar dengan cahaya lembut. Datanglah si burung beo. Ibu Peri menyapa hangat, "Hai beo kecil, hari ini kita akan mulai dengan mendengar suara alam." Burung beo menajamkan telinganya. Ia mendengar gemericik air, bersinar angin, dan kicauan burung lain. Ibu Peri melanjutkan, "Di setiap suara itu ada iramanya dan warna. Dengarkan dan rasakan." Ibu Peri mengajarkan burung beo cara teknik pernapasan dan cara menyalurkan suara dari dalam dada.
berikutnya, Ibu Peri menatap ke arah pepohonan. Dia berkata, "Kakak kita, maukah kamu membantu aku hari ini?" Di atas cabang pohon datanglah seekor gagak hitam. Bulunya hitam berkilauan. Dia berdiri tegak di hadapan si burung beo. Dia menyapa hangat dengan suara beratnya. "Selamat pagi, beo kecil. Aku senang kamu mulai belajar bersuara." Burung beo merasa sedikit gugup, namun dia mengangguk hormat. Ibu Peri berkata, "Dengarlah suara burung gagak. Suaranya keras, penuh keberanian, tapi dengarlah baik-baik. Di dalam keberanian itu ada irama." Burung gagak dengan bangganya, ia mulai membuka paruhnya. Ia menyuarakan suara khasnya. "Wah, wah." Burung beo mencoba menirukan suara itu. Wah, wah. Suara itu masih belum bulat dan belum sempurna, tapi ada keberanian di dalamnya. Hari-hari pun berlalu. Burung beo terus datang untuk berlatih. Ada hari ketika burung beo merasa putus asa. Suaranya kadang terdengar aneh, bahkan lucu. Tapi Ibu Peri tersenyum dan berkata, "Suara yang unik itu adalah anugerah. Jangan merasa malu untuk terdengar berbeda." Di suatu sore, saat langit mulai memerah dan matahari mulai terbenam, burung beo berdiri di sebuah ranting pohon. Ia membuka paruhnya untuk pertama kalinya. Wah, wah. Suara itu melengkung di udara, menggema sebentar sebelum dibelai angin. Ibu Peri menatapnya dengan mata yang bercahaya dan berkata, "Kau mendengarnya bukan? Kau belajar tidak hanya untuk bersuara, namun mendengar dengan niat. Itu adalah kunci sejati untuk menemukan suara sendiri." Burung beo semakin percaya diri. Di hari perkumpulan berikutnya, dia dengan bangga dan berani. Dengan suara yang lantang, dia berkata, "Hai teman-teman, aku burung beo siap berbagi cerita." Teman-temannya terdiam sejenak, lalu memberi tepuk tangan yang meriah. Nah, sejak saat itu, burung beo menjadi inspirasi bagi hewan-hewan lain. Dia mengajarkan bahwa dengan keberanian dan ketekunan, kita dapat mengatasi rasa takut dan mencapai impian kita. Demikian dan terima kasih.